Malam tadi, Iran kembali meluncurkan gelombang serangan militer paling signifikan yang pernah diarahkan langsung ke wilayah Israel. Dalam kurun waktu kurang dari 2 jam, lebih dari 200 proyektil terdiri dari rudal balistik dan drone bersenjata menghantam berbagai titik strategis di dalam negeri Israel. Ini bukan ancaman kosong, bukan sekadar gertakan diplomatik, dan bukan pula serangan proksi. Ini adalah serangan balasan mematikan sejak konflik pertama membara dari negara ke negara, dan skalanya sangat besar. Serangan dimulai tepat pukul 22.40 waktu setempat. Sirene peringatan berbunyi di Tel Aviv, Haifa, Ramat Gan, hingga Ashdod. Sistem radar Israel mencatat peluncuran lebih dari 120 rudal balistik dan sekitar 70 drone tempur dari wilayah Iran dan arah Laut Kaspia. Semua diluncurkan hampir bersamaan, bukan acak, tapi dalam formasi terkoordinasi. Dalam hitungan menit, kilatan rudal pencegat memenuhi langit. Sistem pertahanan seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow 3 langsung aktif. Namun gelombang serangan terlalu besar. Beberapa rudal lolos dan mencapai sasarannya. Haifa mengalami ledakan besar di area pelabuhan saat salah satu rudal menghantam tangki penyimpanan bahan bakar. Di pangkalan udara Ramat David, 3 titik ledakan menyebabkan kerusakan serius di hanggar dan jalur logistik. Bahkan di Tel Aviv, 2 rudal berhasil menembus dan memicu kerusakan struktural di kawasan pemukiman. Ini adalah ujian nyata bagi pertahanan udara Israel. Bukan skenario latihan, bukan simulasi. Iran menggunakan rudal Zolfagar dan Desful, 2 tipe balistik jarak menengah yang mampu bermanuver di fase terminal dan melaju dengan kecepatan tinggi. Ini membuatnya jauh lebih sulit dicegat, bahkan oleh sistem tercanggih sekalipun. Lebih parahnya lagi, drone kamikaze dikirim lebih dulu untuk menyerang titik-titik radar dan sistem peluncur pertahanan. Beberapa baterai Iron Dome dilaporkan lumpuh sementara, memberi celah bagi rudal berikutnya untuk menembus. Sejumlah analis militer menyebutkan, ini adalah pertama kalinya sejak Iron Dome beroperasi, di mana sistem pertahanan Israel terpaksa memilih target secara selektif karena volume ancaman terlalu besar untuk ditangani sekaligus. Serangan tadi malam bukan sekadar balasan spontan. Serangan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam strategi militer Iran. Beberapa analis menyebut apa yang dilakukan Iran kali ini mencerminkan pola eskalasi bertahap, tapi terencana. Target-target yang disasar bukan hanya simbolik, melainkan titik-titik vital yang bisa melumpuhkan operasi militer dan logistik Israel. Iran menggunakan kombinasi rudal balistik jarak menengah dengan sistem navigasi modern dan kemampuan manuver di fase terminal. Beberapa tipe yang teridentifikasi termasuk Fateh 110, Zolfagar, dan Desful, rudal yang terbukti memiliki akurasi tinggi serta kecepatan hipersonik saat mendekati target. Penggunaan drone juga tidak asal. Sebagian drone dikirim dalam gelombang awal sebagai pemecah konsentrasi sistem pertahanan. Sasarannya, radar, peluncur rudal, dan pusat komando taktis. Ini menjelaskan kenapa sistem seperti Iron Dome dan David Sling sempat kewalahan. Bahkan harus memilih secara selektif proyektil mana yang harus dicegat terlebih dahulu. Hasil dari serangan ini sangat terasa, bukan hanya secara militer, tetapi juga sosial dan psikologis. Beberapa fasilitas militer mengalami kerusakan serius, termasuk pangkalan udara Ramat David
yang diketahui menjadi salah satu titik kunci operasi udara Israel. Di kawasan industri Haifa, laporan menunjukkan adanya ledakan besar yang menyebabkan kebakaran hebat. Di Tel Aviv, sejumlah wilayah sempat mengalami pemadaman listrik menyusul rusaknya gardu distribusi. Sistem transportasi bawah tanah sempat dihentikan selama 2 jam. Ini adalah dampak langsung dari rudal yang lolos dari intersepsi dan meledak di area sensitif. Warga sipil juga terdampak cukup besar. Data sementara menyebutkan sedikitnya 11 orang tewas dan lebih dari 150 orang luka-luka, sebagian di antaranya dalam kondisi kritis. Rumah sakit utama di Tel Aviv, Haifa, dan Ashkelon bekerja dalam status darurat sepanjang malam. Tak lama setelah serangan berhenti, Perdana Menteri Israel menggelar rapat darurat dengan Dewan Keamanan Nasional. Dalam pidatonya yang disiarkan dini hari, ia menyebut serangan ini sebagai aksi perang langsung dan provokasi yang tidak akan dibiarkan begitu saja. Namun hingga pagi hari ini, Israel belum melakukan serangan balasan langsung ke wilayah Iran. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Tel Aviv sedang berkonsultasi dengan Washington terkait langkah berikutnya. ASY sendiri telah menyatakan dukungan penuh kepada Israel, termasuk kemungkinan pengiriman sistem pertahanan tambahan ke wilayah Mediterania Timur. Di sisi lain, tekanan dari dalam negeri terhadap pemerintah meningkat. Fraksi oposisi menyebut insiden ini sebagai bukti bahwa kebijakan luar negeri Israel terlalu agresif dan merugikan stabilitas dalam negeri. Banyak yang menyalahkan serangan udara Israel ke Teheran beberapa hari sebelumnya sebagai pemicu utama eskalasi. Sementara itu, kawasan regional mulai bergerak. Hizbullah di Lebanon meningkatkan status siaga penuh. Milisi-milisi pro-Iran di Suriah dan Irak dilaporkan mulai mengonsolidasikan pasukan. Di Yaman, kelompok Houthi mengeluarkan pernyataan dukungan kepada Iran dan menyatakan siap membuka front baru di Laut Merah jika konflik berlanjut. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, meski tidak secara terbuka berpihak, menyerukan deeskalasi dan mendorong penyelesaian diplomatik. Namun, tekanan terhadap mereka juga meningkat, terutama dari kelompok oposisi dalam negeri yang menilai bahwa diamnya negara-negara Arab saat Iran diserang justru memperparah ketegangan kawasan. Turki dan Qatar mendorong pembicaraan damai darurat, sementara Rusia dan Tiongkok menyerukan pertemuan di Dewan Keamanan PBB. Tapi sejauh ini, belum ada satupun keputusan konkret yang bisa menahan konflik ini agar tidak berkembang lebih jauh. Serangan 15 ke 16 Juni 2025 bukan sekadar insiden militer. Ini adalah bukti bahwa stabilitas kawasan bisa berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Israel yang selama ini merasa dominan dalam sistem pertahanannya, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa pertahanan tercanggih pun punya batas. Dan Iran yang selama ini bergerak dalam bayang-bayang proksi, kini menunjukkan bahwa mereka siap masuk ke gelanggang secara terbuka, meski dengan segala risikonya. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia akan membiarkan eskalasi ini terus berlanjut? Dan bagi kawasan Timur Tengah, pertanyaannya lebih mendesak. Apakah kita sudah memasuki babak awal dari konflik yang jauh lebih besar? Terima kasih telah menyimak. Kami akan terus mengikuti perkembangan terkini dari konflik ini dengan pendekatan yang faktual dan kritis. Silakan tinggalkan komentar, bagikan pendapatmu, dan jangan lupa berlangganan untuk pembaruan analisis terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Video ini disajikan dengan tujuan edukasi dan informasi berdasarkan fakta dan analisis yang seimbang. Kami tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian terhadap kelompok manapun. Konten ini menghormati kebijakan YouTube mengenai ujaran kebencian, konten kekerasan dan provokasi, dan informasi yang menyesatkan. Referensi kebijakan YouTube dan undang-undang terkait, pedoman komunitas YouTube, undang-undang informasi
dan Transaksi Elektronik Indonesia dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.